Halo, halo, Assalamualaikum Indonesia, bertemu kembali bersama Sanusi Muhammad. Kita masih dalam rubrik belajar bahasa Aceh. Di video kali ini saya mau ajak teman-teman semuanya untuk melihat perlengkapan dapur dalam bahasa Aceh. Ya, semoga video ini bisa menambah pengetahuan teman-teman, menambah kosakata teman-teman semuanya yang saat ini sedang belajar menguasai bahasa Aceh. Baik, kita langsung mulai dari dapur terlebih dahulu ya. Jadi dapur dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Aceh disebut dengan dapu, ya. Dapur dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Aceh disebut dengan dapu. Dapur dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Aceh disebut dengan dapu. Kalau dalam bahasa Inggris disebut dengan kitchen. Oke. Kemudian yang pertama kita punya periuk. Ya, periuk itu biasa digunakan untuk memasak nasi, merebus jagung atau hal-hal lain yang sifatnya memerlukan banyak air seperti itu ya. Nah, jadi periuk dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Aceh disebut dengan kanot ya, kanot ya. Kanot adalah periuk dalam bahasa Indonesia. Kanot bu itu periuk nasi ya. Jadi periuk dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Aceh disebut dengan kanot ya. Kanot. Ada yang menyebutnya dengan sebutan kanot ya, kanot bu. Jadi K-A-N-O ya, kanot bu. Ada juga yang kanot kedengaran ada agak bunyi E di situ ya, kanot bu seperti itu ya. Jadi kanot bu adalah periuk dalam bahasa Indonesia. Nah, kemudian untuk belanga atau kuali. Belanga atau kuali dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Aceh disebut dengan belangong. Belanga atau kuali dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Aceh disebut dengan belangong. Jadi belanga atau kuali dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Aceh disebut dengan belangong. Selanjutnya kukusan. Kukusan ini kayak tempat untuk mengukus makanan gitu ya, bikin apa ya, bikin bolu kukus kan, itu kan menggunakan kukusan ya. Nah, kukusan sendiri dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Aceh disebut dengan sanga, atau ada juga yang menyebutnya dengan sebutan sangku ya. Sangku atau sanga adalah kukusan dalam bahasa Aceh. Kalau di Aceh Timur, di Sigli itu saya sering mendengar orang menyebutnya dengan sebutan sangku ya, sangku ya, atau menurut referensi ini ada juga yang menyebutnya dengan sebutan sanga. Jadi kukusan dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Aceh disebut dengan sangku atau sanga. Kemudian untuk talam atau baki ya, ini talam ini dia size-nya lebar ya. Talam atau baki itu dalam bahasa Aceh disebut dengan tabusi ya, tabusi. Tabusi adalah talam atau baki dalam bahasa Indonesia. Namun ada juga orang Aceh yang menyebut talam dengan sebutan talam ya. Jadi talam atau baki dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Aceh ada yang menyebutnya dengan sebutan tabusi, ada juga yang menyebutnya dengan sebutan talam. Untuk toples untuk ya kita biasa naruh makanan ringan ya di kue-kue lebaran seperti itu. Nah, toples untuk bahasa Indonesia, dalam bahasa Aceh disebut dengan balang. Toples dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Aceh disebut dengan balang. B-A-B-L-A-L-A-N-G-lang. Balang adalah toples dalam bahasa Indonesia. Kemudian cerek atau teko. Cerek atau teko ya. Cerek atau teko dalam bahasa Indonesia disebut dengan ciri. Ciri adalah cerek atau teko dalam bahasa Indonesia. Nah, kalau teman-teman pernah ingat di video belajar bahasa Aceh yang nama-nama ikan, di sana ada nama ikan dalam bahasa Aceh itu ungkut ciri ya. Nah, jadi ciri ini selain digunakan untuk nama ikan, juga dipakai untuk teko atau cerek dalam bahasa Aceh. Jadi cerek atau teko dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Aceh disebut dengan ciri ya. Kemudian gelas dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Aceh disebut dengan gelah ya. Gelas dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Aceh disebut dengan gelas dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Aceh disebut dengan gelah ya. Gelah ya. Gelah. Kemudian untuk piring ya, piring untuk makan nasi nih ya, piring untuk makan nasi yang size-nya middle seperti itu, piring makan nasi. Ini piring dalam bahasa Aceh disebut dengan pingan. Piring dalam bahasa Aceh, dalam bahasa
Piring dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Aceh disebut dengan pingan. Pingan ini kedengaran seperti pinggan dalam bahasa teman-teman di Malaysia ya. Jadi di Malaysia piring juga disebut dengan pinggan, agak beda. Pinggan kalau bahasa Aceh pingan. Jadi piring dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Aceh disebut dengan pingan ya. Kemudian untuk piring kecil, ya piring yang biasa dijadikan untuk tempat menaruh lauk pauk ya. Kalau teman-teman sering makan di tempat makanan Padang ya, atau di rumah teman-teman juga, itu biasa piring-piring kecil itu sering digunakan untuk tempat menaruh lauk pauk ya. Nah ini untuk piring kecil dalam bahasa Aceh disebut dengan cupe. Cupe atau cupe atau cipe seperti itu ya. Jadi piring kecil dalam bahasa Indonesia disebut dengan cupe dalam bahasa Aceh. Nah, kemudian ini menarik juga nih ya. Tadi kan saya sudah sebutkan gelas ya. Gelas kan bahasa Acehnya kan gelah ya. Nah, ini di beberapa daerah ya, gelas itu hanya untuk tempat minum air atau wadah air yang terbuat dari kaca, gelah. Jadi kalau orang bilang gelah itu ya, orang misalnya nanti teman-teman diminta tolong cok gelas sabo. Artinya tolong ambil gelas satu. Nah, ketika yang dimaksud adalah gelah atau gelas, ya itu yang dimaksud adalah bejana atau tempat untuk minum air yang terbuat dari kaca ya. Sementara tempat minum air ya yang persis seperti gelas ya secara tampilan, namun dia terbuat dari plastik. Itu beberapa orang di Aceh itu menyebutnya dengan sebutan cawan ya, cawan. Jadi cawan itu adalah tempat minum air ya yang terbuat dari plastik. Beberapa orang di Aceh ya, bukan beberapa orang sih, maksudnya beberapa daerah di Aceh ya, termasuk di Sigli ya, beberapa di Aceh Timur juga ada. Jadi kalau disebut itu cawan, maka dia adalah tempat minum air yang terbuat dari plastik. Oke. Nah, kemudian untuk sendok ya, sendok dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Aceh disebut dengan tanca ya. Sendok dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Aceh disebut dengan tanca. Tiata tabain tance aca, tanca ya. Adalah tanca adalah sendok dalam bahasa Indonesia. Kemudian untuk garpu, garpu, sendok garpu ini banyak orang Aceh yang menyebutnya dengan juga sebutan sendok garpu ya, garpu ya. Sendok garpu, ada yang menyebutnya dengan sebutan garpu pakai G di awal, ada juga yang menyebutnya dengan menggunakan huruf K di awal, sendok karpu ya. Jadi garpu hampir punya bunyi yang sama seperti di bahasa Aceh, garpu dan juga karpu seperti itu. Berikutnya tudung saji. Tudung saji dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Aceh disebut dengan sange. Tudung saji dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Aceh disebut dengan sange. Baik teman-teman semuanya, sampai di sini dulu video belajar bahasa Aceh untuk peralatan dapur ya. Ini masih part 1, nanti akan ada peralatan dapur bahagian kedua ya. Jangan lupa juga share video ini ke teman-teman kalian, terutama yang berniat menikah dengan orang Aceh atau tinggal di Aceh ya, atau ingin menguasai bahasa daerah Aceh. Baik, sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum Indonesia.